Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh bertemu lagi dan kita akan bersama-sama beribadah. Walaupun di ibadah ini kita akan melaksanakannya dalam bentuk virtualisasi, namun saya percaya ini tidak mengurangi rasa sukacita dan kebersamaan kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020, hari Minggu 6 sesudah Paskah. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang ramani, Bapa yang kekal yang kami sapa dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Engkau sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kehidupan yang baru yang telah Engkau siapkan dan sediakan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Bapa di surga, kami akan bersama-sama sejenak meninggalkan segala aktivitas kami dan kami rindu untuk disapa dan dilawat dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati kami ya Bapa di surga, agar firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan dan pengharapan kami yang tidak akan pernah sia-sia ketika kami mengandalkan dan berharap penuh kepada kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa di surga, kiranya Engkau mau bersabda kepada kami semuanya, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil di dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-17, di mana ayat yang ke-17 ini yang menjadi perenungan kita nanti bersama-sama sesuai dengan di bacaan Sabda Bina Umat, penekanan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur karena pada saat ini kita masih hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Walaupun sementara dunia ini secara khusus tentunya bangsa Indonesia sedang diperhadapkan dengan pergumulan, permasalahan terkait dengan masalah virus wabah COVID-19 ini atau corona. Dengan segala kehidupan yang ada akan membawa dampak efek yang tidak baik. Tidak saja dampak efek dari segi kesehatan, tetapi kemudian itu mempengaruhi dalam kehidupan semuanya. Aspek-aspek yang lainnya, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam kehidupan dunia, bahkan secara khusus dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi yang saya mau katakan, bersyukur atas kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan di balik peristiwa ini. Namun tentunya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap berpegang teguh bahwa segala sesuatu itu pasti akan berlalu. Artinya bahwa setiap masalah pasti ada. Setiap problema dan pergumulan hidup manusia itu ada. Tidak ada yang namanya hidup itu tidak ada masalah. Hidup tentu ada masalah. Kita berjumpa dengan berbagai dinamika kehidupan yang terkadang itu tidak sesuai dengan keinginan hati kita, bahkan juga tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Namun biarlah semuanya ini akan membawa dampak bagi kita untuk berproses dalam pengertiannya
lebih menguatkan kita, lebih membentuk diri kita untuk lebih teliti, lebih cermat, lebih berhati-hati untuk melakukan sikap atau keputusan-keputusan, langkah-langkah kita untuk mengambil kehidupan yang sesungguhnya yang disesuaikan dengan aturan-aturan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia ini memang perlu harus ada keteraturan. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya dunia ini atau dalam dunia pemerintah, dalam dunia masyarakat, bahkan juga dalam dunia gereja, bila tidak ada keteraturan. Bahkan juga kalau seandainya kita berbicara dari kehidupan yang terkecil dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, kalau tidak ada keteraturan, apa jadinya? Semuanya akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kita boleh bersyukur selama dunia ini ada, maka ada keteraturan-keteraturan yang kemudian itu disepakati secara bersama-sama menjadi sikap dan tanggung jawab untuk kita dapat melaksanakannya. Apa dasar atau landasan keteraturan itu? Sebenarnya satu hal, alasan saja. Satu alasan saja yang tentunya kita membutuhkan keteraturan itu supaya kita bisa hidup damai. Kita nggak hidup sendiri kok. Kita hidup bukan untuk diri kita juga, tapi kita hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk keluarga kita. Kita hidup untuk masyarakat. Kita hidup untuk orang lain. Itu dasar kehidupan. Sehingga dalam keteraturan itu bagaimana kita bisa dapat melaksanakannya itu dengan baik, lalu mewarnai kehidupan yang artinya membawa dampak pengaruh pada damai sejahtera. Itu sebenarnya ajaran dan nasihat-nasihat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang keteraturan berarti itu terarah pada sesuatu hal yang harus disikapi. Keteraturan berarti ada kesepakatan, lalu dalam kesepakatan itu dibutuhkan sesuatu hal yang harus mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Contoh, saya mau katakan dalam kehidupan keluarga, suami dan istri, dan juga bila dalam kehidupan keluarga itu Tuhan hadirkan, karuniakan seorang anak. Perlu harus ada nasihat, perlu harus ada didikan, perlu harus ada sesuatu yang diingatkan bila di antara pasangan kita, suami dan istri atau anak-anak kita melakukan pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Kita layak untuk menegur. Karena ada beberapa aturan-aturan penting yang harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Supaya apa? Kembali lagi kita mau hidup damai. Kita mau hidup tenang. Karena itu dasar keteraturan. Itu dasar peraturan-peraturan yang harus kita jalani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang soal masalah peraturan-peraturan. Sesungguhnya memang jemaat Korintus ini adalah jemaat yang baru bertumbuh dalam pertumbuhan iman. Mereka telah dibentuk oleh Rasul Paulus, dalam bimbingan Rasul Paulus mengarah kepada spiritualitas mereka untuk supaya semakin kuat dalam segala hal. Karena memang tidak saja dalam kehidupan sehari-hari mereka, tapi dalam kehidupan spiritualitas itu yang penting yang harus mereka pertahankan. Apa yang terjadi dan apa yang dialami di tengah-tengah persekutuan mereka dalam kehidupan jemaat di Korintus, ada hal-hal yang sesungguhnya ini bagi mereka tidak prinsip, tapi bagi Rasul Paulus sesuatu yang mereka anggap tidak prinsip, inilah yang akan mendatangkan perpecahan dalam kehidupan jemaat. Ada alasan Rasul Paulus ketika bicara tentang masalah peraturan-peraturan. Karena kalau bicara peraturan itu ada dalam kehidupan tradisi orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka melakukan tanggung jawab dalam kehidupan spiritualitas mereka, dalam kehidupan peribadahan mereka, lalu konteks mereka untuk merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu yang ditekankan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berbicara tentang masalah perjamuan malam.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan malam ini adalah makna dalam tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengingat rayakan peristiwa keselamatan Allah dalam kehidupan mereka. Maka mereka mencoba untuk merefleksikannya itu dengan melakukan jamuan makan malam bersama. Tradisi ini adalah satu tradisi yang mana dulu pernah terjadi dalam kehidupan nenek moyang mereka. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran, mengisahkan tentang perjalanan orang Israel menuju ke tanah Kanaan pada saat mereka di Mesir, dibudak, lalu Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, membimbing mereka, dan menempatkan hidup mereka sebagaimana yang Tuhan inginkan ketika nanti mereka akan menduduki dan masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Allah. Kita tahu perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, perjalanan yang begitu banyak tantangan-tantangan dan pergumulan hidup. Namun kemudian mereka menempatkan ucapan syukur. Mereka menyatakan bahwa semua yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka itu karena kasih setia Tuhan. Mereka percaya di balik pergumulan itu sebenarnya ada hikmat Tuhan yang Tuhan anugerah kepada mereka supaya mereka semakin belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Peristiwa itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu terjadi dan dilanjutkan oleh Yesus. Perjamuan malam bersama ketika Yesus melakukannya itu bersama dengan para murid-muridnya sebelum ia masuk pada peristiwa penderitaan yang sangat memilukan, yaitu peristiwa kematiannya. Dia melaksanakan perjamuan kudus itu. Dalam rangka apa? Semuanya itu dalam rangka untuk diingat rayakan bagaimana mereka tahu bahwa keselamatan Allah itu tetap terus mereka alami. Mereka rasakan bagaimana kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Dasar dari perjamuan yang dimaknai dalam kehidupan bangsa Israel dulu, lalu kemudian makna dari perjamuan malam ketika Yesus bersama dengan para murid-muridnya melaksanakan perjamuan malam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari perjamuan malam itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, memberikan kesempatan bagi mereka yang ikut mengambil bagian dalam perjamuan itu untuk bisa saling menghargai, untuk bisa saling memberikan support dan motivasi satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka terikat dalam ikatan persaudaraan yang cukup kuat untuk saling menghargai. Selain menghargai, tentunya mereka hidup dalam satu kekeluargaan yang harmonis, yang mendatangkan sukacita bagi mereka dan sukacita untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka bersama dengan orang lain. Tentu lebih daripada itu, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun ternyata dalam catatan renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan bahwa Rasul Paulus tidak memuji jemaat Korintus ketika mereka melaksanakan pertemuan-pertemuan itu dalam perjamuan malam itu. Rasul Paulus tidak memuji mereka. Rasul Paulus tidak menginginkan pertemuan itu hanya sebatas formalitas belaka. Kenapa? Alasannya karena mereka melakukan perjamuan malam itu dengan hal-hal yang tidak baik. Dijelaskan kalau kita tahu, kita renungkan kembali di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23, dikatakan soal masalah makan dan minum bersama. Bagi kalangan orang-orang Yahudi dalam kelas strata yang tinggi, dalam kehidupan yang mapan dan mampu, mereka tidak menghargai orang-orang yang dalam kehidupan susah, dalam kehidupan yang papa dan hina. Mereka tidak
dengan ketulusan hati memberi dan membagi-bagikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang layak, yang seharusnya mendapatkan apa yang mereka boleh nikmati. Artinya Rasul Paulus katakan ini sudah nampak, sudah terlihat arah-arah pada perpecahan jemaat. Satu alasannya adalah karena mereka tidak menghormati, tidak menghargai, lebih menunjukkan pada keegoisan dan keakuan mereka dalam suatu pertemuan, dalam suatu kebiasaan mereka dalam melaksanakan perjamuan malam ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menghargai, Rasul Paulus tidak memuji pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan. Karena apa? Itu membawa dampak yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan persekutuan di jemaat Korintus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang ke-18 Rasul Paulus katakan demikian. Saya akan bacakan di ayat yang ke-18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Lalu di ayat yang ke-19, saya lanjutkan saja di ayat yang ke-19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat yang ke-18, Rasul Paulus sudah mengetahui intrik-intrik dari beberapa kelompok-kelompok tertentu untuk lebih ingin menonjolkan diri mereka, jati diri mereka, identitas mereka, tanpa mereka menyadari bahwa sikap itu tidaklah terpuji. Justru mereka lebih memikirkan kepentingan sendiri dan tidak melihat orang-orang di sekitar mereka. Di ayat yang ke-19 dikatakan, Rasul Paulus ternyata menginginkan perpecahan itu. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal demikian? Seolah-olah Rasul Paulus mau mengatakan, ya perpecahan jemaat silakan itu terjadi. Alasannya apa? Saya bacakan di ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-19 ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sesungguhnya Rasul Paulus tidak menginginkan terjadinya perpecahan dalam suatu jemaat. Itu dia tidak inginkan. Jika itu terjadi berarti jemaat Korintus tidak menghargai tubuh Kristus. Rasul Paulus menggambarkan jemaat itu adalah tubuh Kristus, di mana mereka harus saling melengkapi, menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan lebih baik perpecahan itu terjadi, ya udah, terjadilah. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-19. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini sudah tidak bisa lagi dibendung. Persoalan ini semakin terus terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus, yang akhirnya membawa dampak pada pengkelompokan, membawa dampak pada kehidupan orang-orang yang tersingkirkan, yang hina, yang papa, jemaat yang berkekurangan, yang akhirnya mereka terzolimi. Mereka tidak mau dan tidak menginginkan melakukan pertemuan dan perjumpaan kepada orang-orang yang sombong dan angkuh ini. Tidak bisa lagi dibendung oleh Rasul Paulus. Saya mau katakan begini, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan di ayat yang ke-19, saya mau memberikan perumpamaan. Kalau ada anak kita, kita nasihati jangan main api, kita udah nasihati berulang-ulang, jangan main api. Nanti ada yang terbakar, tangannya kayak yang terbakar atau mukanya yang terbakar. Dikasih tahu,
anak tidak mau dengar. Apa yang terjadi ketika dia bermain api? Tangannya terbakar. Setelah kejadian itu, anak baru menyadari bahwa ternyata bermain api itu membahayakan. Nah, berarti apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus supaya mereka bisa mengintrospeksi diri, belajar untuk melihat mana yang salah, mana yang benar. Namun, satu hal yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus ketika perpecahan itu terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus, di situ ada hikmahnya. Sama halnya seperti seorang anak kecil. Kalau dia belum merasakan kena api di tangannya, terbakar tangannya, belum juga dia percaya. Masih dia coba-coba main api. Dan itu yang dialami dan itu yang terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada saat ini renungan ini mau mengajak bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Satu hal peristiwa yang kita alami sampai dengan hari ini, jangan kita mau mencari penyebabnya. Karena siapa yang buat, siapa yang lakukan. Mencari kesalahan orang lain, mencoba untuk menyudutkan orang lain, untuk mau menyingkirkan orang lain. Tapi biarlah peristiwa demi peristiwa, permasalahan demi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, kita lihat bahwa semuanya itu ada hikmahnya. Hikmah yang daripada Tuhan, agar kita semakin hari berproses, kita boleh semakin meningkat dalam iman, memperbaiki diri kita, merubah diri kita untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibentuk, berproses dalam pengalaman iman untuk percaya bahwa taat pada Tuhan, setia pada Tuhan itu alangkah lebih indah dan lebih menyenangkan bila itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Lakukan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap hari, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.